Oke, channel Fish and Bird akan mengajarkan Anda bagaimana cara meloloh burung sirtu. Ini sirtu ya. Sirtu anakan sampai supaya dia menjadi dewasa. Ini burung ini saya ambil ketika masih cindil, masih merah. Dan bagaimana perawatannya? Banyak orang memelihara sirtu mati, ya. Mati ketika diloloh, kadang-kadang tiba-tiba dikasih diloloh terus tapi kok mati. Itu karena ada berbagai sebab. Ya, ini saya beritahukan bagaimana cara merawat. Ini dari cindil saja bisa sampai segini dan nanti akan semakin besar dengan cara perawatan yang berbeda. Supaya burung Anda tidak mati ketika Anda membeli cindil, itu ada caranya. Ya, caranya adalah ya ini kita beri makannya. Ini fur dari SKM Krotosari. Saya campur dengan fur yang lain. Tidak penting furnya, yang penting furnya masih lembut ya, jangan fur yang kasar. Kalaupun kasar harus diberikan air supaya lumer. Dan jangan lupa itu ada air ya. Air itu penting fungsinya, nanti saya beritahu fungsinya. Dan ini burung, ini belum saya lolos, ini masih pagi ya. Bagaimana cara meloloh burung sirtu? Jadi meskipun dia masih cindil, dia tetap bertahan tidak mati. Oh iya, saya lupa, ini ada jangkrik juga. Ini jangkriknya saya singkirkan dulu ya. Nanti saya akan menggunakan jangkrik juga. Apa fungsi jangkrik nanti saya jelaskan satu persatu ya. Jadi merawat sirtu itu tidak salah-salah supaya Anda nanti dapat sirtu yang bagus, yang dari lolohan, dari usia cindil pun sudah dimasteri ya. Tapi kadang-kadang dimasteri sudah bagus-bagus, mati di tengah jalan. Ini karena seringkali kita salah memberi pakan. Baik, ini saya jelaskan. Ketika burung seusia segini, ini sudah mulai pepek bulunya ya. Ini sekitar 2 mingguan ini ya, 2 minggu pemeliharaan. Dari cindil merah, mata masih tertutup. Ini masih tertutup ini matanya ya. Saya rawat. Saya berikan fur. Dan saya berikan hal yang lain. Rahasianya saya bongkar biar Anda tahu. Saya memberikan fur, tapi furnya tidak total. Tidak boleh fur total ya. Memelihara burung dari kecil, dari cindil, jangan sampai fur total. Mati. Kalau nggak mati gimana? Burung ini akan nyilet. Saya jamin pasti nyilet. Kenapa? Karena kandungan protein di dalam fur tidak sebanyak protein ketika diberikan serangga. Ya, jangan fur total dulu, kasihan burungnya, pertumbuhannya tidak bagus nanti. Maka jika masih kecil, ya diberi fur dan diberi protein campuran. Maka tadi ada jangkrik yang saya tunjukkan kepada Anda, itu fungsinya adalah sebagai penambah protein. Sehingga burungnya walaupun di fur ini sudah mengandung protein, bertambah lagi proteinnya. Dia butuh protein banyak. Air fungsinya adalah supaya tidak tersedak. Nah, nanti ini serot ya. Dan ingat, pembuatan ini keencerannya perlu diperhatikan. Kalau burungnya masih cindil, ya jangan gunakan yang seperti ini. Mati pasti. Kalau seperti ini pasti mati. Kenapa bisa mati? Karena ini kasar ya. Fur kalau kita lihat ya lembut ya, fur lembut. Tapi kalau kita perbesar dengan kaca pembesar, misalnya pakai mikroskop, ini bentuknya seperti sobekan-sobekan dari, karena bahan fur itu dari katul, jadi dari kulit padi, sobekan kulit padi sebenarnya ini. Kalau salah karena furnya kasar dan tiba-tiba dapat sobekan yang besar, masuk ke usus burung, apalagi burungnya masih cindil, ya sobek ususnya. Jadi sebagian besar burung itu diberikan fur, kesalahan orang dan diberikan fur total, dan furnya padat, keras, tidak memperhitungkan usia, sehingga burung tersedak atau burung seringkali sobek bagian ususnya. Karena ini tajam ya. Kalau untuk usus kita biasa katul masih bisa ditoleransi. Usus burung yang tipis itu tajam, bisa membuat sobek. Ya, untuk burung sekitar ini saya sudah mulai nyemek nih istilahnya. Ada airnya tapi masih empuk. Kalau yang masih cindil, usahakan airnya lebih banyak, seperti menuangkan cairan tapi diberikan
diberi tepung, jadi encer sekali. Kalau perlu ada pakai tepung saja, tepung ya, tepung putih itu ada karbohidratnya, tapi jangan dari tepung mati nanti. Tepung itu terus dia agak dilumatkan, kan lembut kalau tepung, tapi ditambah protein, itu bisa nanti untuk pertumbuhannya. Nah ini saya gunakan fur, saya biasakan dengan furnya nyampur supaya dia tidak fanatik pada salah satu fur. Nah burung ini ketika kita beri fur, tidak kemudian fur total ya tadi ya, ini burung fur ini harus kita loloh secara hati-hati. Saya sering menggunakan ini, saya suka menggunakan ini. Kenapa tidak menggunakan sepet ya? Ada sontek sepet yang lebih mudah disontek. Fungsinya ada itu. Kalau kita sering menggunakan sepet, maka burung itu terbiasa harus kita loloh. Jadi kita sodorkan kepada mulutnya. Tapi kalau dengan ini, kita bisa nanti burungnya akan kita paksa. Misalkan sudah mulai dewasa ya, ini fur ini tidak kita lolohkan ke sana, tapi kita dekatkan. Ini burungnya nanti kepalanya akan turun, terus kita ambilkan dari sini. Terus akhirnya burung nanti akan mematok sendiri makanan di cepuk ini. Kalau dia sudah mulai terbiasa mematuk sendiri di cepuk, ketika kita tinggalkan nanti dia sudah adaptasi dengan makanan di cepuk. Itu maksudnya kenapa saya menggunakan ini. Alat ini nanti akan bermanfaat untuk mengubah biasanya loloh seperti ini ya. Ini saya loloh, saya loloh begini. Ini kan dia hanya tinggal mangap. Nah, kalau mangap ini susah. Kalau nanti kita, nah ini kotoran dibersihkan ya. Kalau sudah keluar nanti kita bersihkan. Jangan sampai kotor, bisa membuat penyakit. Induk burung pun begitu. Ketika di alam, kalau keluar kotoran habis makan, kotornya dipatuk dan dibuang. Ya kembali lagi ke ini. Burung itu kalau terbiasa dengan lolohan begini, dia hanya akan membuka mulut dan tidak mau mendatangi sumber makanan. Itu susahnya. Nah makanya kita harus mengadukan dengan ini, dengan lidi ini. Jangan tajam-tajam, tapi dibuat yang bisa untuk nyudik atau apa ya. Nanti ketika sudah mulai dewasa, ini bergerak gini, kepalanya nanti akan ngejar lidi. Maka lidinya kita arahkan ke sini, kita angkatkan ke sini, maka dia akan mematok sendiri. Nah nanti diteruskan begini terus kalau ngeloloh. Ketika sudah dewasa, mau adaptasi berubah ke mandiri, mulai mandiri ya. Nah ini begini, ya teruskan begini. Nanti lama-lama dia akan mematok sendiri pada cepuk, tempat biasa dia mengambil makanan. Itu cara pengenalannya. Baik, ini saya loloh, ya loloh dulu. Ya, tapi sebelum diloloh sebaiknya diberikan dulu jangkrik. Kenapa? Karena nanti kalau sudah terlalu kenyang dengan pur, dia nanti susah untuk makan jangkriknya, membukanya susah. Jadi kasih dulu fur. Kasih dulu jangkrik sebenarnya ya, kasih dulu jangkrik nanti baru beri fur. Ini tadi saya berikan fur dulu hanya untuk berikan contoh pada Anda. Saya membiasakan begini, ini saya contohkan ya. Ini jangkrik. Jangkrik ini berbahaya jika tidak bisa mengelolanya ya. Jangkrik ini mulutnya bisa walaupun ini ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ambil kepalanya sama ini kulitnya. Lihat ya, ini kita matikan jangkriknya. Ini kita ambil kepala sama ini ya, tinggal ini saja. Dan ini harus Anda bersihkan ya. Sotang ini atau kaki jangkrik ini berbahaya buat usus, buat leher, bisa tersedak. Kita harus ambil. Ya, ini mutilasi nih, tapi demi kebaikan burung ya, emang harus begitu. Ini juga harus dihilangkan. Sayap ini bahaya, bisa membuat serot tersedak. Maka kita ambil. Ini jika kalau mau betul-betul diambil, kalau betina ya, potong saja. Itu alat reproduksi, saya ambil ya. Ini saya contohkan begini. Nah, saya lolohkan. Ya, paham ya? Itu satu, carikan lagi yang satunya biar nanti tidak, kalau sudah terlalu kenyang nanti susah untuk diloloh ya. Ini saya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dan ambil kepalanya ya, kakinya juga iya. Ini masih kecil semua, masih aman ini ya. Nah, ini kita berikan lagi lolohan ya. Setidaknya sudah satu. Nah, itu pasti buang kotoran. Nah, itu diambil nanti kita bersihkan. Baik, jika sudah mendapatkan satu ekor ini, baru kemudian kita loloh.
sampai penuh begitu ya. Jadi proteinnya sudah tersedia, tinggal kita memberikan karbohidrat dan sisa-sisa vitamin yang ada di sini di racian ya. Ya, kita berikan, ya masih lapar ini. Yang tadi sudah dapat banyak masalahnya. Ya. Ya, jangan lupa kita harus memberikan ini, kalau tadi ujungnya ini untuk ini makanan dibalik. Ya, mereka gak akan minta minum dengan buka, tapi kita berikan begini, ini berikan minum. Ya, tetesannya kita taruh di mulutnya. Ya, itu nanti akan masuk sendiri. Ya, ini kalau mau terbuka malah lebih bagus. Ya, jika tidak kita teteskan saja, nanti dia akan membuka sendiri. Nah, itu akan mencecap itu untuk membantu pencernaannya. Paham ya? Apakah ada hal yang bisa kita gunakan selain ini? Selain apa? Selain jangkrik? Ya, kita bisa menggunakannya ulat hongkong. Ulat hongkong juga bisa, tapi ulat hongkong milihnya hati-hati ya. Ini saya contohkan ulat hongkong yang berbahaya dan ulat hongkong yang bagus untuk meloloh burung. Saya juga punya ulat hongkong nih, tapi hari ini saya berikan untuk jangkrik. Lihat ini. Ini ulat hongkong yang dewasa, ini semakin lama semakin hitam, agak kecoklatan hitam. Yang satunya itu baru bersalin kulit yang putih. Cari yang putih ya. Yang putih ini. Yang putih ini yang bagus. Ini saya kembalikan dulu. Ini kenapa yang ini nggak bagus? Ini saya tunjukkan kenapa ulat hongkong ini nggak bagus. Ya, ulat hongkong ini semakin tua kulitnya keras seperti kulit padi. Jadi kalau kita berikan kayak begini berpotensi bisa merusak usus karena ini tajam nih ya, termasuk. Carilah yang empuk. Ulat hongkong itu kalau satu diberi makan itu ya nanti pasti akan mengelupas menjadi putih dan begitu lagi, nanti menjadi coklat lagi, beberapa hari lagi ngelotok lagi menjadi putih begitu. Yang perlu diingat kalau kita pakai yang seperti ini sudah aman kalau untuk yang jenis begini, yang sudah besar ya. Tapi ulat hongkong yang untuk yang masih ukuran cindil jangan sampai diberikan ulat hongkong. Ini saya contohkan pemberian ulat hongkong yang ukuran yang sudah begini. Nah, ya yang seperti ini, tidak apa-apa ya ukuran segini sudah bisa untuk menerima ulat hongkong. Ulat hongkongnya harus kita potong kepalanya. Kenapa? Perhatikan kepala ulat hongkong. Kepala ulat hongkong itu ada capitnya. Kalau ini karakter burung itu, anak-anak itu langsung menelan apapun yang diberikan. Kalau ini sampai masuk ke usus dan dia masih hidup, capitnya ini bisa menggigit ususnya dan itu yang membuat burung kesakitan sampai mati atau ususnya sobek. Oleh karena itu harus kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini ya. Apakah langsung kita berikan kepada burung pakai tangan? Jangan. Kita harus membiasakan menggunakan ini alatnya. Selalu ini ya. Selalu ini kita gunakan. Kita tancapkan pelan-pelan sedikit di sini ya. Nempel lah, kita lihat di sini ya. Kita lolokkan. Jatuh kan, susahnya di situ. Nih, kalau kita tancap terlalu dalam, nanti nggak bisa lepas ketika di mulut. Tapi kalau kita tancap secara sedikit, gampang. Kalau nggak pas bisa jatuh nih. Kita contohkan. Sudah kekenyangan tadi ya, karena contohnya tadi sudah makan jangkrik dan makan fur. Kita coba sebentar lagi. Biasanya kaget tadi. Ya, belum ini. Ya, ini sudah mulai buka. Memang harus pintar-pintar mencari celah, ini sudah terlalu kenyang. Ya, nih kita masukkan. Nah, itu sudah masuk nih. Nah, kita harus membiasakan ini ya. Ini tujuannya untuk tadi, untuk mengubah dari makan manual ini ke makan mandiri. Begitu tipnya untuk Anda semua. Ini fish and bird ya, begitu caranya. Jangan sampai Anda memberikan for total mati, harus ada campuran protein. Bisa ulat hongkong, bisa menggunakan jangkrik. Dan ingat-ingat ya, ulat hongkongnya harus dipotong kepalanya.
Jika masih cindil, pakai yang ulat dongkong sedang salin kulit, potong juga kepalanya, empuk itu yang putih. Jangkrik juga demikian, kalau memberikan makan dari jangkrik, kepalanya jangkrik harus dipotong, sayap-sayapnya jika ada dipotong, kaki-kakinya dipotong. Begitu, setiap kali memberi lolohan, jangan lupa berikan protein di sela-sela. Fur ini untuk mengenyangkan proteinnya, untuk menambah gizi, sehingga burungnya dijamin akan hidup sampai besar. Kecuali takdir Tuhan, nah, begitu sudah lainnya itu ya. Oke, baik, itu tutorialnya. Lain waktu kita akan memberikan tutorial cara merawat burung-burung yang berbeda. Ini burung sirpu cipo atau diku.